Ya katanya. Kata Bu Ida, nggak tahu aku. Iya kan? Kemarin ke Bali kan? Belum lagi nih, mencari paraknya. Halo Bapak Ibu, selamat siang Bapak Ibu. Yuk gabung lagi. Baiklah, kita mencari dulu ya, senang dulu ya. Kita cari senam dulu ya. Kita coba dulu cari ya. Kita mencari apa ini? Lambat sekali ini. Loadingnya. Senam. Oh, 5 menit. Senam pagi untuk Nah, ini aja dah. Ya, Bapak Ibu, kita mulai lagi ya. Aktif kameranya. Coba dulu ya.
Loadingnya. Nih, tadi ini masakan nih. Aku sendiri. Halo Bapak Ibu, bisa lihat nggak? Bisa, Bu? Bisa? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Gerak-gerak dulu yuk. Yuk, kita gerak dulu yuk. Oke, yuk kita coba senam ini dulu. Saya belum pernah lihat ini. Kita coba aja dulu. Katanya pinguin. Mana dia? Oh. Mana suaranya? Oke. Kita off dulu. Oke. Baiklah Bapak Ibu sekalian, sore hari ini kita lanjut lagi satu materi lagi yang sangat menyenangkan, yaitu tentang tata laksana umum gizi buruk. Ya, silakan Ibu Dokter Ros. Oke, Bu. Inilah Ibu Dokter kita yang akan berbagi ya informasi tentang materi penting bagaimana tata laksana secara umum gizi buruk. Silakan Ibu, waktu Ibu 90 menit ya. Iya Bu, makasih Bu Haun. Wah, keren senamnya Bu. Biar bikin semangat ya, bisa fokus kembali kayaknya ini. Oke, teman-teman semua, Bapak Ibu, selamat pagi. Pagi harus selamat pagi terus ya biar masih semangat. Masih semangat ya.
Sudah siap untuk belajar lagi? Wah, ini kan waktu-waktu kritis nih, waktu-waktu yang menjemukan ya. Semoga Bapak Ibu masih bisa fokus mendengarkan materi dari saya tentang tata laksana umum gizi buruk pada balita. Seperti kita ketahui ya, bahwa setelah pandemi COVID-19 ini, banyak kasus gizi buruk lagi kita ketemu ya. Jadi dan mungkin ke depannya akan bertambah dan bertambah lagi, karena bisa juga dari masalah ekonomi, resesi di 2024 katanya. Jadi alangkah bagusnya kalau setiap kita dari puskesmas bisa melaksanakan tata laksana gizi buruk secara komprehensif ya, menyeluruh, supaya juga mengurangi beban ekonomi pemerintah, karena kita tahu bahwa untuk tata laksana gizi buruk ini lama loh, bisa sampai 6 bulan. Kalau selama 6 bulan kita taruh pasiennya di rumah sakit, wah bisa bangkrut ya. Jadi kalau di puskesmas bisa ditangani akan lebih bagus lagi. Oke, saya share screen ya, Bu. Coba lah Dokter Eka. Bisa ya, Dok? Bisa, Dok. Oke, siap. Saya akan memberikan materi tentang tata laksana umum gizi buruk. Ada 2 materi pokok di sini. Bentar ya. Ini memang semuanya nggak ada yang on cam kah? Ada 2 materi pokok di sini yang kita akan pelajari, yaitu alur tata laksana gizi buruk pada balita. Kelihatan aja ya, Dokter Eka, teman-teman semua? Kelihatan, Dok. Oh iya, oke. Saya lanjut ya. Ada 2 materi pokok, yaitu alur tata laksana gizi buruk pada balita, dan kedua 4 fase dan 10 langkah tata laksana gizi buruk pada balita. Kita ke materi pokok pertama, yaitu alur tata laksana gizi buruk pada balita. Submateri pokoknya di sini ada 3, yaitu penentuan gizi buruk dengan pemeriksaan antropometri dan gejala klinis, kemudian alur penapisan balita gizi buruk atau kurang dan jenis layanan yang diperlukan. Kemudian yang ketiga, tes nafsu makan untuk balita gizi buruk pada usia 6-59 bulan yang akan dirawat di layanan rawat jalan. Untuk penentuan gizi buruk dengan pemeriksaan antropometri dan gejala klinis ini, secara lengkapnya kita bisa melakukan 4 hal ini ya, yaitu dengan pengukuran antropometri, kemudian ada pemeriksaan laboratorium sesuai dengan kebutuhan, kemudian ada pemeriksaan klinis. Di sini kita bisa melihat adanya edema bilateral pada balita gizi buruk, kemudian juga kita bisa melihat kondisi umum pada balita gizi buruk. Kemudian ada analisa diet makanan, karena kita tahu bahwa pemberian makanan pada balita gizi buruk itu disesuaikan juga dengan kondisi balitanya. Kemudian untuk menentukan status gizi berdasarkan antropometri, kita pakai indeks berat badan per umur, kemudian panjang badan per umur atau tinggi badan per umur, berat badan per panjang badan atau berat badan per tinggi badan, indeks massa tubuh per umur, dan lila per umur. Status gizi balita ditentukan berdasarkan floating index, berat badan per panjang badan atau berat badan per tinggi badan untuk laki-laki dan perempuan pada grafik pertumbuhan WHO tahun 2006. Nah, grafik tersebut terdapat di dalam bungkai A dan juga dalam bentuk tabel antropometri. Alat antropometri terdiri alat timbangan berat badan, alat ukur panjang atau tinggi badan, dan pita ukur lingkar lengan atas. Tadi kita sudah belajar ya dari materi Bu Damaris bagaimana cara menimbang berat badan, mengukur lingkar lengan atas, mengukur tinggi badan. Nah, kemudian secara antropometri dan juga kita menentukan status pasien gizi buruk itu dari klinisnya itu adanya edema pada edema bilateral pada kedua punggung kaki. Dengan melihat edema pada pasien gizi buruk,
kita bisa mengklasifikasinya dengan ada derajat ringan, derajat sedang, dan derajat berat. Kalau pada derajat ringan, edemanya itu hanya di kedua punggung kaki. Kemudian kalau dia di sedang, edema di kedua punggung kaki dan tungkai bawah, dan atau pada tangan dan lengan bawah. Kalau berat, edema meluas di seluruh bagian tubuh. Kita sebut dengan edema anasarka. Bapak Ibu ya sudah tahu bagaimana cara memeriksa edema, yaitu dengan menekan pada kedua punggung kaki, kemudian kita tekan secara halus selama 3 detik, kemudian kita lepas. Bila dia tidak ikut kembali, maka edemanya kita anggap positif. Jadi kita tentukan lagi lokasinya di mana. Kalau apakah dia cuma di punggung kaki, derajat 1, apakah di punggung kaki, tungkai, atau ada di tangan, derajat 2, dan kalau dia menyeluruh, kita sebut edema anasarka. Nah, ini klasifikasi status gizi menurut WHO tahun 2006. Ada 3, yaitu gizi buruk, gizi kurang, dan gizi baik. Nah, kapan kita mengatakan dia gizi buruk? Dari antropometrinya kita lihat pengukuran lingkar lengan atas pada balita 6-59 bulan kurang dari 11,5 cm dan atau berat badan per tinggi badan atau berat badan per panjang badan kurang dari -3 SD dan atau bilateral edema ada. Kalau gizi kurang, lingkar lengan atasnya 11,5 sampai 12,4 cm dan atau berat badan per tinggi badan atau berat badan per panjang badan lebih dari atau sama dengan -3 SD sampai kurang dari -2 SD. Kemudian bilateral edemanya tidak ada. Pada gizi baik, lingkar lengan atasnya lebih dari atau sama dengan 12,5 cm dan berat badan per tinggi badan atau berat badan per panjang badan -2 sampai dengan 1 SD. Kemudian bilateral edemanya tidak ada. Nah, untuk alur penapisan balita gizi buruk atau kurang dan jenis layanan yang diperlukan ada 2 ya, yaitu apakah balita itu kita akan rawat jalan atau rawat inap atau kita cuma memberikan PMT. Jadi sebelum kita penapisan, kita mengukur dulu berat badannya, tinggi badan atau panjang badan, kemudian lingkar lengan atas dan pemeriksaan klinisnya. Kita nanti menggunakan formulir NTBS ya yang ada di Pustu atau di Puskesmas. Nah, penapisannya ada 2 ya, bayi yang kurang dari 6 bulan dan balita 6 sampai 59 bulan. Kalau bayi yang kurang 6 bulan dengan 1 atau lebih tanda berikut, skor setnya berat badan per panjang badan kurang dari -3 SD, jika panjangnya lebih dari 45 cm, kemudian ada edema, terlalu lemah untuk menyusu, berat badan tidak naik atau turun, terdapat tanda-tanda komplikasi medis, maka kita lakukan layanan rawat inap. Ya. Kemudian untuk balita 6 sampai 59 bulan dengan 1 atau lebih tanda berikut, edema pada seluruh tubuh, tapi edemanya derajat 3, skor setnya berat badan per panjang badan atau berat badan per tinggi badan kurang dari -3 SD, lingkar lengan atas kurang dari 11,5 cm, dan disertai salah satu atau lebih tanda-tanda komplikasi medis seperti anoreksia, dehidrasi berat, muntah terus-terus, kemudian diare, ada letargi atau penurunan kesadaran, demam tinggi, pneumonia berat atau sulit bernapas atau bernapas cepat, ada anemia berat, maka kita lakukan layanan rawat inap. Pada balita yang 6 sampai 59 bulan tetapi mempunyai berat badan kurang dari 4 kilo, maka kita juga lakukan layanan rawat inap. Nah, untuk layanan rawat inap ini bisa kita lakukan di puskesmas yang mampu melaksanakan tata laksana gizi buruk dan mempunyai sarana prasarana. Tetapi untuk yang balita-balita kelompok khusus yang lebih dari 6 bulan dengan berat badan kurang dari 4 kilo dan bayi kurang dari 6 bulan, sebaiknya rawat inapnya di rumah sakit. Kemudian untuk yang balita 6 sampai 59 bulan, untuk yang dilakukan layanan rawat jalan yaitu dengan 1 atau lebih tanda berikut,
edemanya minimal pada kedua punggung kaki atau tangan. Jadi derajat 1 atau derajat 2. Skor setnya berat badan per panjang badan atau berat badan per tinggi badan kurang dari min 3 SD. Kemudian lingkar lengan atas kurang dari 11,5 cm dan tanpa komplikasi medis. Jadi intinya di sini ada gizi buruk yang 3 tanda tadi dengan edema minimal derajat 1 dan 2 dan tidak ada komplikasi medis, maka kita lakukan layanan rawat jalan. Bedanya tadi kalau ada komplikasi medis dan dia edemanya di positif 3. Jadi kemudian untuk yang mendapat PMT pemulihan dengan 1 atau lebih tanda berikut. Skor setnya berat badan per panjang badan atau berat badan per tinggi badan kurang dari min 2 SD sampai dengan min 3 SD. Bila lila antara 11,5 sampai kurang dari 12,5 cm dan tanpa edema dan komplikasi medis. Nah, ini penapisannya yang kita lakukan. Apakah kita lakukan layanan rawat jalan, layanan rawat inap, atau memberikan PMT pemulihan. Nah, ini secara rincinya setelah kita tadi melakukan pemeriksaan berat badan, tinggi badan, panjang badan, dan lila, serta pemeriksaan klinis dengan menggunakan formulir NTBS di Puska atau Puskesmas. Nah, untuk bayi kurang dari 6 bulan dengan 1 atau lebih tanda berikut, 1 aja atau lebih tanda berikut, skor Z-nya berat badan per panjang badan kurang dari min 3 SD jika panjangnya lebih dari 45 cm, kemudian ada edema, terlalu lemah untuk menyusu, berat badan tidak naik atau turun, terdapat tanda-tanda komplikasi medis, maka kita lakukan layanan rawat inap. Nah, untuk bayi yang kurang dari 6 bulan dengan bayi yang kurang dari 6 bulan atau balita 6-59 yang kurang dari 4 kilo, kita sebut dengan kelompok khusus yang kita perlu melakukan layanan rawat inap. Ya. Ini kemudian untuk balita 6-59 bulan dengan 1 atau lebih tanda berikut, ini tadi ada edema derajat 3, skor setnya berat badan per panjang badan atau berat badan per tinggi badan kurang dari min 3 SD, lila kurang dari 11,5 cm, dan disertai salah satu atau lebih tanda-tanda komplikasi medis berikut, ada anoreksia, dehidrasi berat atau muntah terus-menerus dan diare, letargi atau penurunan kesadaran, ada demam tinggi, kemudian pneumonia berat atau sulit bernapas atau bernapas cepat, ada anemia berat, maka kita lakukan layanan dirawat inap. Nah, ini tadi kalau untuk balita 6-59 bulan dengan edema derajat 1 dan 2, skor Z-nya berat badan per panjang badan atau berat badan per tinggi badan kurang dari min 3 SD dan lila kurang dari 11,5 cm dan tanpa komplikasi medis, maka kita lakukan layanan rawat jalan. Jadi intinya begini ya Bapak Ibu, bahwa balita yang 6-59 bulan kalau edema derajat 3 dan ada komplikasi, maka kita lakukan layanan rawat inap. Tetapi kalau dia 6-59 bulan dan tidak ada komplikasi medis dan edemanya cuma di derajat 1 dan 2, maka kita lakukan layanan rawat jalan. Kemudian ada tadi kelompok khusus, yaitu pada balita kurang dari 6 bulan dan juga pada lebih dari 6 bulan tapi berat badannya kurang dari 4 kilo, maka kita lakukan layanan rawat inap. Dan untuk balita-balita atau bayi khusus ini, kita sebaiknya melakukan layanan rawat inap di rumah sakit. Ya, ini ya. Jadi rawat inap dilakukan di Therapeutic Feeding Center atau TFC, puskesmas perawatan yang mampu memberikan pelayanan balita gizi buruk dengan komplikasi serta di rumah sakit. Indikasi rawat inap seperti tadi kita sudah sampaikan bahwa bayi kurang 6 bulan dengan gizi buruk dengan atau tanpa komplikasi. Jadi kalau bayi yang kurang dari 6 bulan, kalau dia tidak ada komplikasi pun kita tetap lakukan layanan rawat inap. Lain beda dengan balita yang 6-59 bulan, kalau edemanya cuma di derajat 1 dan 2 serta tidak ada komplikasi, kita lakukan layanan rawat jalan. Nah, semua balita berusia lebih dari 6 bulan tetapi berat badannya kurang dari 4 kilo, maka kita lakukan layanan rawat inap.
Rawat jalan bagi balita 6-59 bulan tanpa komplikasi medis dan nafsu makan baik akan kita pelajari secara detail nanti di MPL 2 dan MPL 3. Nah, ini untuk tata cara pemeriksaan balita gizi buruk yang terintegrasi dengan NTBS. Jadi nanti di bagian NTBS itu ada anamnesa riwayat kesehatan balita, di mana di situ ada riwayat kelahirannya, kemudian imunisasi, apakah menyusui, ASI, bagaimana dengan pemberian makannya, ada termasuk nafsu makannya, kemudian ada penyakit dan riwayat keluarga. Kemudian juga di NTBS itu nanti ada pemeriksaan antropometri dan edema. Di situ ada pengukuran berat badan, panjang badan atau tinggi badan, kemudian pengukuran lingkar lengan atas, dan pemeriksaan edema bilateral. Kemudian dari pemeriksaan fisik, ada pemeriksaan fisik umum, bagaimana kesadarannya, bagaimana suhu tubuhnya, bagaimana pernafasannya, bagaimana nadinya. Kemudian pada pemeriksaan khusus, itu seperti tercantum pada formulir MTBS. Kemudian pemeriksaan penunjang sesuai dengan kebutuhan. Nah, ini dia komplikasi medis yang dinilai pada balita gizi buruk ya. Ada anoreksia, kemudian ada dehidrasi berat, muntah terus-menerus atau diare, kemudian letargi atau penurunan kesadaran, ada demam tinggi, pneumonia berat atau sulit bernapas atau nafas cepat, kemudian ada anemia berat. Nah, bila kita temukan salah satu dari komplikasi medis di atas, maka balita gizi buruk kita harus rujuk dan dirawat di layanan rawat inap atau rumah sakit. Nah, untuk tes nafsu makan untuk balita gizi buruk 6-59 bulan yang akan dirawat di layanan rawat jalan. Jadi pada balita yang 6-59 bulan kita lakukan tes nafsu makan untuk yang di layanan rawat jalan. Tes nafsu makan ini kita menggunakan RUTF atau F100 sebelum pasien menjalani terapi gizi. Jadi kalau RUTF-nya susah didapat, kita bisa menggunakan F100. Nah, tes ini kita lakukan paling cepat 2 jam setelah makan. Nah, kita di dalam memberikan tes nafsu makan ini memang harus di tempat yang tenang ketika kita melakukannya ya. Kemudian kita jelaskan kepada ibu atau pengasuh tujuan kita tes nafsu makan dan bagaimana tes kita akan lakukan. Dan kita dorong terus ibu atau pengasuhnya untuk tidak terburu-buru dan terus membujuk balita dengan lembut. Kemudian langkah-langkah tes nafsu makan dapat kita lihat di buku modul MPL 1. Nah, dari hasil tes nafsu makannya baik, kita lakukan layanan rawat jalan. Bila nafsu makannya buruk, kita lakukan rawat di layanan rawat inap. Ya, berarti ada komplikasi tadi yaitu anoreksia. Nah, ini dia untuk tes nafsu makan dengan RUTF ya, setengah jumlah RUTF yang harus dihabiskan anak dalam 30 menit sampai 1 jam untuk menentukan nafsu makan anak baik adalah ini ya bagannya sebagai berikut, bahwa bila berat badan anak kurang dari 4 kilo, dia harus mengkonsumsi minimal 1/8 ya dari RUTF itu. Nanti itu dia itu RUTF itu kayak makanan padat ya, padat gizi. Kemudian maksimalnya itu 1/4. Kalau berat badannya 4-6,9 kilo, minimal 1/4 dan maksimalnya 1/3. 7-9,9 kilo, minimalnya 1/3, maksimalnya 1/2. Kemudian 10-14,9 kilo, minimalnya setengah dia harus habiskan. Kemudian maksimalnya itu 3/4. Nah, tes nafsu makan dengan RUTF bila baik, anak dapat menghasilkan jumlah RUTF yang ditentukan untuk lulus tes. Seperti tadi kita sampaikan ya, kemudian anak makan RUTF dengan lahap dan terlihat ingin makan terus. Kemudian tes nafsu makannya buruk, bila anak mengkonsumsi RUTF dengan bujukan terus-menerus dari pengasuh atau menolak makan RUTF. Jadi jika tes nafsu makan dengan RUTF hasilnya buruk atau tidak tersedia RUTF, kita lakukan dengan tes makan dengan F100. Jika hasil tes nafsu makan dengan F100 juga hasilnya buruk, maka balita harus dirujuk ke layanan rawat inap. Nah, ini dia
untuk yang RUTF-nya ya, kalau setengah jadi kita bagi 2 dulu, masih di dalam tempatnya bagi 2, kemudian sepertiga kita bagi 3, kemudian 1/4 di sini, nanti kita bagi 4 ya. Ini RUTF-nya. Ini tes nafsu makan dengan F100. Tadi RUTF, kalau dengan F100 kita hitung dan siapkan dosis F100 untuk keperluan sehari sesuai dengan berat badan. Ini ada di modul ya. Kita siapkan 1 dosis F100 untuk 1 kali pemberian saat itu, atau 1/6 dari dosis harian. Kita berikan dosis F100 pertama, 1/6 dari dosis harian pada balita secara perlahan. Balita dapat meminum sendiri F100-nya atau minta ibu atau pengasuh memberikan F100 kepada balita. Kemudian kita amati prosesnya dan catat hasilnya, apakah dia menghabiskan dosis yang F100 yang kita berikan tadi. Nah, sisanya yang masih 5 bungkus itu tadi dari F100 kita berikan kepada ibu atau pengasuh untuk diberikan di rumah. Kita minta ibunya untuk mencatat jumlah F100 yang tersisa atau tidak dihabiskan. Nah, kita minta kepada ibu atau pengasuh untuk kembali membawa balita ke layanan rawat jalan besok harinya dengan membawa kemasan kosong F100 dan catatan sisa F100-nya. Jadi kita tidak bisa cuma percaya nanti ibunya atau pengasuhnya datang, wah F100-nya sudah habis. Nah, jadi kita itu percaya. Jadi kita suruh orang tua atau pengasuhnya untuk membawa kemasan kosong dan catat sisa F100-nya. Ya. Nah, nafsu makan balita dikatakan baik jika balita dapat menghasilkan 80% dari target F100 dalam sehari sesuai dengan berat badan. Nah, setelah kita mempelajari materi tentang alur tata laksana gizi buruk, dapat kita simpulkan bahwa penentuan gizi buruk dapat dilakukan dengan pemeriksaan tadi ya, pemeriksaan antropometri, terus pemeriksaan gejala klinisnya, apakah ada piting edema. Kemudian untuk tata laksana umum gizi buruk meliputi tata cara pemeriksaan gizi buruk seperti tadi pengukuran berat badan, tinggi badan, kemudian klinisnya. Kemudian menentukan perawatan yang dibutuhkan, apakah memerlukan pelayanan rawat jalan atau pelayanan rawat inap, serta 4 fase dan 10 langkah pada perawatan dan pengobatan gizi buruk pada balita. Nah, rawat jalan untuk balita usia 6-59 bulan dengan gizi buruk tanpa komplikasi dilakukan di fasilitas kesehatan primer atau di puskesmas yang mampu melaksanakan tata laksana gizi buruk. Bisa rawat inap dilakukan di puskesmas perawatan yang mampu memberi pelayanan di balita gizi buruk dengan komplikasi medik, therapeutic feeding center, serta rumah sakit, kecuali bayi kurang dari 6 bulan dengan gizi buruk dan balita usia 6-59 bulan dengan berat badan kurang dari 4 kilo harus dirawat di rumah sakit. Ya, jadi kelompok khusus tadi, kita ingat bahwa kelompok khusus tadi bayi yang kurang dari 6 bulan atau 6-59 bulan dengan berat badan kurang dari 4 kilo, sebaiknya kita lakukan layanan rawat inap di rumah sakit. Ya, kemudian kita masuk ke materi pokok kedua, yaitu 4 fase dan 10 langkah tata laksana gizi buruk pada balita. Ini submateri pokoknya. Ada 3 tanda bahaya dan tanda penting. Kemudian ada 4 fase dan perawatan dan pengobatan gizi buruk pada balita. Kemudian 10 langkah tata laksana gizi buruk pada balita. Nah, ini Bapak Ibu ada 3 tanda bahaya dan tanda penting pada balita gizi buruk. Jadi nanti di NTBS ini ada bagaimana kondisi umum balitanya ya. Di situ ada ini tanda bahaya dan tanda penting pada balita gizi buruk itu ada 1 renjatan, kemudian ada letargis, dan 3 ada diare. Nah, pada renjatan kadang tekanan darahnya ini susah sekali kita ukur, bahkan nadinya juga susah kita dapatkan, sehingga kita lakukan capillary refill. Nah, caranya itu kita menekan kuku ibu jarinya, kemudian kita tekan. Bila dia lambat kembali dalam waktu lebih dari 3 detik, maka capillary refill-nya itu adalah lambat. Jadi termasuk dalam keadaan renjatan. Nah, dari ketiga tanda bahaya ini bisa kita memberikan tata laksana sesuai dengan kondisi
kondisi bayi ya, kondisi balita. Kalau ada 5 kondisi berdasarkan 3 tanda bahaya ini, yaitu kalau dia terdapat 3-tiganya, ada renjatan, ada letargis, ada diare dan muntah atau dehidrasi, maka kita masukkan di kondisi 1. Ini nanti kita ada belajar tentang kondisi 1 apa-apa sih yang kita lakukan. Nah, kemudian di kedua, bila cuma ada renjatan dan bila ada letargis dan diare, ya itu kondisi 2. Ada letargis, diare dan muntah dan dehidrasi. Kemudian untuk kondisi 3, bila ada diare dan muntah dan dehidrasi. Kemudian untuk kondisi 4, ada letargis. Kalau kondisi 5, berarti ketiga-tiga tanda bahaya ini tidak ada. Itu untuk kondisi perawatan balita gizi buruk berdasarkan 3 tanda bahaya dan tanda penting tadi. Kemudian ada 4 fase pada perawatan dan pengobatan gizi buruk pada balita. Ada fase stabilisasi, ada fase transisi, fase rehabilitasi, dan fase tindak lanjut. Nah, pada pasien gizi buruk yang datang berobat sama kita, kadang keempat fase ini tidak kita lalui ya. Mungkin dia datang ke kita sudah masuknya di fase rehabilitasi, atau dia sudah masuk di fase transisi, atau kadang itu sudah fase stabilisasi. Kalau fase stabilisasi itu yang kita rujuk ya, dilakukan di layanan rawat inap. Kalau fase stabilisasi, fase transisi kita lakukan di layanan rawat inap. Kalau fase rehabilitasi dan fase tindak lanjut kita lakukan di rawat jalan. Tapi tergantung kondisi juga, kalau umpamanya puskesmasnya tidak mampu untuk melakukan tata laksana gizi buruk, maka kita bisa lakukan di layanan rawat inap. Nah, ini dia 10 langkah tata laksana gizi buruk pada balita. Ada mencegah dan mengatasi hipoglikemi, mencegah mengatasi hipotermi, mencegah dan mengatasi dehidrasi, memperbaiki gangguan keseimbangan elektrolit, mengobati infeksi, memperbaiki kekurangan zat gizi mikro, memberikan makanan untuk fase stabilisasi dan transisi, kemudian ke-8 memberi makan untuk tumbuh kejar, 9 memberikan stimulasi untuk tumbuh kembang dan mempersiapkan untuk tindak lanjut di rumah. Jadi dari fase stabilisasi tadi di 10 langkah ini nomor 1 sampai 3 kita lakukan di fase stabilisasi dan seterusnya. Jadi tidak usah bingung ya, kok ada fase stabilisasi, ada tadi pengkondisian baik, kemudian ada 10 langkah, semuanya sama. Semuanya itu kita masukkan. Jadi fase stabilisasi tadi, transisi, rehabilitasi, tindak lanjut kita masukkan di 10 langkah. Jadi untuk pengkondisian tadi yang 3 tanda ini ya, tanda bahaya itu kita lakukan di fase stabilisasi. Nah, ini dia fase stabilisasi ya. Nah, pada fase stabilisasi merupakan fase awal perawatan yang umumnya berlangsung 1 sampai 2 hari, tetapi dapat berlanjut sampai 1 minggu sesuai dengan kondisi klinis anak. Nah, pada fase ini kita memberikan proteinnya yang masih rendah dan kalorinya masih rendah, yaitu kalau kalorinya itu 80 sampai 100 kilokalori per gram per berat badan, kemudian proteinnya 1 sampai 1,5 gram per kilogram berat badan. Ini kita berikan F75 ya, F75 di fase stabilisasi. Nah, di fase stabilisasi ini kegawat daruratan seperti hipoglikemi, hipotermi, dehidrasi atau shock harus segera diatasi karena keterlambatan penanganan dapat mengakibatkan kematian. Nah, tujuan fase stabilisasi adalah untuk menstabilkan kondisi klinis anak. Jadi di fase stabilisasi kita belum menaikkan berat badannya, kita menstabilkan dulu kondisi klinis anak. Nah, ini fase stabilisasi ini kita lakukan di layanan rawat inap. Nah, pada fase ini diprioritaskan penanganan kegawat daruratan yang mengancam jiwa. Nah, tadi ya di situ ada hipoglikemi. Nah, hipoglikemi di mana kadar gula darah kurang dari 3 milimol per liter atau kurang dari 54 mg per desiliter. Tapi bila di puskesmas kita tidak bisa mengukur kadar gula darah, maka kita semua pasien gizi buruk itu kita anggap hipoglikemi, sehingga kita berikan cairan glukosa. Nah, hipotermi bila suhu aksilarnya
kurang dari 36 derajat Celcius. Jika hipotermi ini biasanya bersamaan dengan hipoglikemi, maka hati-hati ada infeksi berat. Biasanya maka segera kita berikan antibiotik yang berspektrum luas. Kemudian dehidrasi dan gangguan keseimbangan elektrolit, semua balita gizi buruk dengan diare atau penurunan jumlah urin kita anggap mengalami dehidrasi ringan. Ya, kita anggap dehidrasi ringan karena pada pasien gizi buruk kita hati-hati di dalam memberikan cairan karena pada pasien gizi buruk juga itu sudah kelebihan cairan, sehingga kita hati-hati dalam memberikan cairan. Kalau sebisa mungkin kita berikan secara NGT. Nah, tidak usah rehidrasi dengan IV tergantung keadaannya, kecuali dia mungkin shock baru kita pasang IV. Hipovolemi dapat terjadi bersamaan dengan adanya edema. Nah, infeksi balita gizi buruk seringkali menderita berbagai jenis infeksi, namun sering tidak ditemukan tanda gejala infeksi berat seperti demam, karena biasanya pada balita gizi buruk justru kita temukan hipotermi. Jadi kalau pasien hipotermi dengan ada hipoglikemi, hati-hati ya, itu bisa terjadi infeksi berat. Karena itu semua semakin semua balita gizi buruk kita anggap menderita infeksi pada saat datang ke vaskes, dan segera kita berikan antibiotik ya, antibiotik per spektrum luas. Biasanya kita kasih ampicillin dan gentamisin. Nanti kita belajar juga di NPL 2. Nah, untuk hipoglikemia, jadi tadi kalau kita tidak mempunyai alat untuk memeriksa gula darah, maka pasien gizi buruk itu kita anggap mengalami hipoglikemi. Apa yang kita lakukan? Kita berikan 50 ml larutan glukosa 10% atau 1 sendok teh munjung gula pasir dalam 50 ml air, kita berikan secara oral atau NGT. Kemudian kita lanjutkan dengan pemberian formula F75. Jadi F75 yang pertama atau modifikasinya kita berikan 2 jam sekali dalam 24 jam. Pertama dilanjutkan setiap 2-3 jam. Siang dan malam selama minimal 2 hari. Jadi 2 hari kita berikan, kalau hipoglikemi 2 hari kita berikan F75 per 2 jam. Ya. Nah, bila masih mendapat ASI, kita teruskan pemberian ASI di luar jadwal pemberian F75. Jika ada anak tidak sadar atau letargi, kita berikan larutan glukosa 10% secara intravena atau bolus sebanyak 5 ml per kilogram berat badan, atau larutan glukosa atau gula pasir 50 ml dengan NGT. Nah, ini untuk hipotermi, kita hangatkan tubuh balita dengan menutup seluruh tubuh, termasuk kepala, dengan pakaian dan selimut. Nah, juga dapat digunakan pemanas ya, tapi alatnya jangan mengarah langsung kepada balita. Kemudian lampu di dekatnya atau 40 watt dengan jarak 50 cm dari tubuh balita, atau letakkan balita langsung pada dada. Ini lebih aman ya. Letakkan balita langsung pada dada atau perut ibunya, jadi dia kontak kulit dengan kulit, atau kita biasa sebut dengan metode kanguru. Nah, ukur suhu aksila setiap 2 jam, kita ukur suhu aksilanya sampai suhu meningkat 36,5 derajat Celcius atau lebih. Jika digunakan pemanas, ukur suhu tiap setengah jam. Hentikan pemanasan bila suhu mencapai 36,5 derajat Celcius. Nah, untuk mengatasi dehidrasi, tata laksana tergantung kondisi kegawat daruratan yang ditemukannya. Nah, jadi untuk rehidrasi pada pasien gizi buruk, kita usahakan memakai NGT ya, jangan dengan infus, karena kita takutnya gagal jantung, bisa terjadi gagal jantung kalau kelebihan cairan. Jadi ini jangan gunakan infus untuk rehidrasi kecuali pada kasus dehidrasi berat dengan shock. Kemudian pada kasus dehidrasi kita berikan resomal secara oral atau melalui NGT. Lakukan lebih lambat dari rehidrasi pada anak dengan gizi buruk. Nah, untuk carian resomal kita berikan setiap 30 menit dengan dosis 5 ml per kilogram berat badan selama 2 jam pertama ya, 30 menit kita umpamanya. Jadi umpamanya berat badan anak itu 10 kilo, jadi kita berikan cairan resomal 50 ml setiap 30 menit untuk 2 jam pertama. Nah, selanjutnya kita berikan resomal 5-10 ml per kilogram berat badan per jam berselang-seling dengan F75. Jadi tadi per 2 jam ya resomalnya, setelah 2 jam pertama masuk
selanjutnya kita kasih untuk 10 jam berikutnya, kita kasih Resomal tiap jam, kemudian F75 1 jam, 1 jam lagi, kemudian Resomal. Jadi kita berikan F75 secara teratur setiap 2 jam diselingi dengan Resomal. Nah, di sini Bapak Ibu kita tidak pakai larutan Oralit ya, karena Oralit itu kaliumnya itu terlalu tinggi dan kaliumnya itu rendah dan natriumnya itu terlalu tinggi sehingga tidak cocok untuk bayi gizi buruk, karena pada bayi gizi buruk itu kaliumnya itu sudah rendah, natriumnya tinggi. Jadi kalau kita memberikan Resomal Oralit itu tidak akan baik, sehingga kita berikan cairan Resomal yang kita sudah cairkan, sehingga nanti itu kaliumnya kita campur dengan larutan mineral mix ya, mineral mix, sehingga nanti itu kaliumnya itu akan meningkat dan natriumnya juga sudah dicairkan sehingga tidak akan terlalu tinggi. Nah, jika masih diare, kita beri Resomal setiap kali diare. Untuk usia kurang dari 2 tahun, kita berikan 50 sampai 100 ml setiap buang air besar. Nah, untuk usia lebih dari 2 tahun, 100 sampai 200 ml setiap buang air besar. Ya. Nah, kemudian ini ada tanda-tanda dehidrasi. Nah, untuk tanda-tanda dehidrasi pada balita gizi buruk itu tidak sama dengan pada balita yang normal, ya. Karena tanda-tanda dehidrasi pada balita gizi buruk itu memang sudah ada, ya. Jadi kita tidak bisa terlalu akurat. Ini ada 4 yang bisa kita pegang di dalam kita melihat tanda-tanda dehidrasi pada balita gizi buruk. Yang pertama itu BAB cair. Kita tanya ibu atau pengasuhnya apakah balita mengalami BAB cair saat ini atau dalam beberapa hari terakhir. Kemudian kita tanya apakah tinjanya berlendir dalam jumlah sedikit. Dalam jumlah sedikit ini sering terjadi ya pada kasus gizi buruk, tapi tidak akan menyebabkan dehidrasi. Kemudian mata cekung, kita tanya ke ibu pengasuhnya apakah mata cekungnya baru-baru ini atau bersamaan dengan BAB cair atau sudah lama terjadi. Kemudian kita lihat juga rasa haus, kita perhatikan apakah anak ini meraih cangkir saat melihat atau diberi minum. Apakah saat minum itu disingkirkan atau saat minum itu disingkirkan, apakah tampak masih ingin minum lagi. Kemudian kita lihat frekuensi buang air kecilnya lebih dari 6 jam. Kalau dia kurang lebih kencingnya itu terakhir dari 6 jam, maka kita curigai dehidrasi. Jadi kita tanya kepada orang tuanya atau pengasuhnya kapan dia kencing terakhir. Kalau sudah lebih dari 6 jam, berarti kita curigai dia dehidrasi. Jadi ini 4 tanda dehidrasi yang penting ya pada balita gizi buruk. Kalau tanda-tanda yang lainnya ini tidak akurat untuk balita gizi buruk. Tidak ada air mata saat menangis. Karena pada balita gizi buruk memang produksi air matanya itu sudah berkurang. Karena kelenjar lakrimalisnya itu sudah menjadi atrofi. Ya, sehingga tidak akurat untuk melihat tanda-tanda dehidrasi pada gizi buruk. Letargi juga, lemas, tidak waspada, tidak tertarik terhadap kejadian sekitar. Nah, ini juga tidak spesifik untuk dehidrasi pada gizi buruk karena ditemukan juga pada kondisi kalau terjadi hipotermi atau hipoglikemi, shock septik, itu bisa juga ditemukan pada kasus gizi buruk. Kemudian anak gelisah dan rewel, terutama bila disentuh atau dilakukan tindakan. Nah, kedelapan, mulut dan lidah kering, kita raba ya. Kita raba dengan jari yang kering dan bersih untuk menentukan apakah lidah dan mulutnya kering. Nah, ini juga bukan tanda dehidrasi yang dapat diandalkan karena kelenjar ludah mengalami atrofi sehingga mulut menjadi kering. Kemudian ada turgor kulit lambat, kita tarik lapisan kulit dan jaringan bawah kulit pelan-pelan. Kemudian kita cubit selama 1 detik dan lepaskan. Jika kulit masih terlipat atau belum kembali rata selama lebih dari 2 detik, maka kulit atau kita sebut turgornya itu lambat. Nah, ini juga bukan merupakan tanda dehidrasi yang dapat diandalkan karena turgor biasanya lambat pada gizi buruk walaupun tidak ada dehidrasi. Bagaimana Bapak Ibu, masih semangat? Masih ada suaranya kah? Ayo, semangat. Ya, semangat ya. Lanjut ya. Lanjut saja ya. Lanjut, Dok. Oke. Nah, ini untuk pemantauan kita lakukan untuk pemantauan rehidrasi.
Nah, kita pantau kemajuan proses rehidrasi dan perbaikan keadaan klinis setiap 30 menit selama 2 jam pertama, kemudian tiap jam sampai 10 jam berikutnya. Yang kita pantau itu bagaimana frekuensi napas dan nadinya, kemudian frekuensi miksinya dan jumlah produksi urinnya, apakah banyak atau kurang, kemudian apakah sudah sering kencing, kemudian kita lihat frekuensi buang air besar dan apakah masih ada muntah. Nah, selama proses rehidrasi, frekuensi nafas dan nadi akan berkurang dan mulai ada diuresis. Nah, pada anak gizi buruk, tanda-tanda rehidrasi sering tidak ada. Yang seperti saya sampaikan tadi ya, walaupun rehidrasi penuh telah terjadi. Karena itu sangat penting untuk memantau berat badan balita gizi buruk. Ini hal-hal yang perlu kita waspadai dalam kita melakukan rehidrasi ya. Pada pasien gizi buruk, ini ada tanda-tanda kelebihan cairan, peningkatan denyut nadi dan frekuensi napas, keduanya itu harus meningkat. Kemudian vena jugularisnya bengkak, bisa kita lihat ya dengan denyut vena dapat terlihat di daerah leher, kemudian edemanya itu akan meningkat. Kalau ini ada tanda-tanda kelebihan cairan begini, maka kita stop semua pemberian cairan secara oral dan intravena. Kemudian ada gagal jantung kongestif ditandai dengan peningkatan denyut nadi sebanyak lebih dari sama dengan 25 denyut per menit dan peningkatan frekuensi napas sebanyak lebih dari atau sama dengan 5 tarikan napas per menit. Nah, ada tanda-tanda lain seperti pembesaran hati, pembekakan vena jugularis, edema pada kelopak mata, suara jantung galop ritme, dan rongki halus pada paru. Nah, bila ada tanda-tanda kelebihan cairan ini, maka semua pemberian cairan baik secara oral atau intravena kita stop ya, kita stop. Kemudian kita beri terapi gagal jantung dan kita lakukan penilaian ulang setelah 1 jam. Nah, setelah 1 jam semuanya sudah membaik, kita kembali ke terapi, kita melanjutkan terapi kita. Kemudian untuk shock, jadi ini masih pada fase stabilisasi ya yang kita tindaki. Kalau shock atau dehidrasi berat tapi tidak memungkinkan untuk diberi rehidrasi melalui oral atau NGT, maka kita lakukan pemasangan infus. Maka rehidrasi diberikan dengan infus di mana cairan ringan laktat dan dextrosa glukosa 10% dengan perbandingan 1:1. Nah, jumlah cairan yang diberikan sebanyak 15 ml per kilogram berat badan selama 1 jam atau 5 tetes per menit per kilogram berat badan. Nah, untuk infus tetes makro 20 ml per menit. Nah, coba kita contohnya, umpamanya berat badannya 10 ya, 10 berarti jumlah cairan yang diberikan selama 1 jam itu berarti 150. Nah, untuk membuat cairan ringan laktan dan dextrosa berarti 75 RL-nya, 75 juga dari larutan glukosa 10%. Kemudian kita upload, baru kita berikan selama 1 jam. Nah, kemudian kita pantau terus nadi, miksi dan produksi urinnya, bagaimana BAB-nya dan muntahnya setiap 30 menit pada 2 jam pertama. Kemudian tiap jam dalam 10 jam berikutnya. Nah, selalu kita hati-hati untuk pemberian cairan pada pasien gizi buruk karena resiko untuk terjadi gagal jantung. Nah, masuk ke fase transisi. Jadi setelah fase stabilisasi semua tertangani, hipoglikemi sudah tertangani, hipoterminya tertangani. Nah, kita masuk shocknya tertangani, kita masuk ke fase transisi. Di mana pada fase transisi ini secara bertahap tubuh beradaptasi dengan asupan energi dan protein yang lebih tinggi. Di sini kita sudah menggunakan energi atau kalorinya 150 kilokalori per kilogram berat badan per hari. Dan proteinnya juga sudah mulai meningkat 2-3 gram per kilogram berat badan per hari. Ini sudah sesuai dengan F100 ya, sesuai dengan F100. Nah, kemudian kita lanjutkan di fase transisi, baru kita lanjutkan dengan pengobatan infeksi dan tata laksana komplikasi lain. Kemudian pemantauan kemajuan terapi, termasuk tanda-tanda bahaya, persiapan tindak lanjut perawatan di rumah bila fase rehabilitasi akan dilakukan di layanan rawat jalan. Nah, ini tanda-tanda balita untuk masuk ke fase transisi biasanya itu setelah 2-7 hari, di mana komplikasi medisnya teratasi, nafsu makannya pulih, kemudian edemanya sudah mulai berkurang.
Jadi pada fase transisi ini umumnya itu berlangsung 3 sampai 7 hari ya. Dan di sini sudah pada umumnya sudah mulai terjadi kenaikan berat badan. Jadi fase transisi untuk masuk ke fase rehabilitasi. Nah, ini fase rehabilitasi, sudah melewati fase transisi, masuk fase rehabilitasi berarti sudah masuk di layanan rawat jalan. Tetapi bila puskesmas tidak mampu untuk melaksanakan tata laksana gizi buruk, maka kita tetap lakukan di rumah sakit. Nah, fase rehabilitasi ini adalah fase pemberian makanan untuk tumbuh kejar. Umumnya berlangsung selama 2 sampai 4 minggu. Di sini kita mendorong balita untuk makan, memulai kembali atau mendorong untuk tetap menyusui bila masih menyusui. Kemudian kita stimulasi perkembangan mental dan fisik, menyiapkan ibu atau pengasuh untuk pengasuhan di rumah. Di sini fase rehabilitasi, energi dan proteinnya juga sudah semakin tinggi, di mana energinya 150 sampai 220 kilokalori per kilogram berat badan per hari. Nah, kemajuan terapi dinilai dari kenaikan berat badan. Jadi kita timbang berat badan bayi atau balita setiap hari. Kemudian bila kurang, berarti kenaikan berat badannya kurang dari 5 gram per kilogram berat badan per hari. Kita katakan cukup bila kita timbang 5 sampai 10 gram per kilogram berat badan per hari. Baik bila kenaikannya lebih dari 10 gram per kilogram berat badan per hari. Jadi sangat penting untuk kita menimbang ya berat badannya per hari, dan kita lakukan juga penimbangan berat badan itu sebelum balitanya makan. Nah, ini pemberian makan segera diberikan bila tidak ada kegawat daruratan. Jadi tadi kalau seandainya tidak ada kegawat daruratan, yang 3 kondisi tadi itu ada renjatan, letargi, dan diare, maka segera kita berikan F75 yang rendah protein dan rendah laktosa, kemudian kita ke F100 atau RUTF. Nah, ini ya zat gizi yang dikandung untuk fase stabilisasi. Di sini energinya 80 sampai 100 kilokalori per kilogram berat badan per hari. Untuk fase transisi energinya 100 sampai 150 kilokalori per kilogram berat badan per hari. Untuk fase rehabilitasi 150 sampai 220 kilokalori per kilogram berat badan per hari. Begitupun dengan proteinnya, untuk fase stabilisasi 1 sampai 1,5 gram per kilogram berat badan per hari. Pada fase transisi 2 sampai 3 gram per kilogram berat badan per hari. Pada fase rehabilitasi proteinnya 4 sampai 6 gram per kilogram berat badan per hari. Kemudian cairan yang dibutuhkan pada stabilisasi 130 ml per kilogram berat badan per hari atau 100 ml per kilogram berat badan per hari bila edemanya berat. Ya. Jadi bertahap ya kita memberikan energi sama protein. Karena pada pasien gizi buruk itu terjadi kegangguan organ-organ tubuh, misalnya pencernaan, hati, ginjal mengalami semua gangguan, sehingga pemberian energi dan protein itu harus bertahap. Nah, ini untuk memperbaiki gangguan keseimbangan elektrolit. Balita gizi buruk mengalami gangguan keseimbangan cairan dan mineral. Anak gizi buruk perlu diberi kalium pengganti yang hilang dan magnesium yang diperlukan untuk membantu kalium masuk ke dalam sel. Anak gizi buruk memerlukan zinc dan koper, namun membatasi asupan natrium karena sudah terjadi kelebihan natrium dalam sel. Tadi ya, sehingga kita tidak berikan larutan oralit, kita berikan larutan resomal. Nah, untuk mengatasi gangguan keseimbangan elektrolit, nah ini kita tambahkan mineral mix yang ditambahkan dalam resomal dan makanan formula F75 dan formula F100. Jadi untuk pembuatan resomal, F75 dan F100 kita selalu tambahkan mineral mix. Jadi mineral mix itu satu saset kita larutkan di dalam 20 ml air, sehingga saat kita membuat kita ambil umpamanya resomal 8 ml, kita ambil untuk dicampurkan ke pembuatan resomal. Begitupun untuk formula F75 dan formula F100. Nanti kita praktek juga ya saat kita ketemu di Palangkaraya. Kemudian untuk resomal dibuat dari oralit yang diencerkan ya.
ditambahkan mineral mix dan glukosa. Kemudian cara membuat resomal akan dijelaskan nanti di slide selanjutnya. Nah, ini dia mineral mix dan larutan elektrolit di puskesmas kan ada semua ini ya, mineral mix. Soalnya kalau tidak ada mineral mix itu banyak yang kita bisa lakukan. Tidak ada mineral mix berarti kita harus tambahkan MgSO4 untuk disuntik tiap hari selama 3 hari. Kita harus berikan juga zinc. Tetapi kalau kita menggunakan mineral mix berarti kita tidak usah menambahkan lagi MgSO4, tidak usah lagi menambahkan zinc. Nah, cara pengenceran mineral mix ini sudah saya jelaskan tadi ya, 1 saset atau 8 gram dalam air matang yang sudah didinginkan sampai 20 mili. Kemudian simpan dalam larutan dalam botol steril dan letakkan di dalam lemari es untuk menghambat kerusakan. Buang jika berubah seperti berkabut. Buatlah larutan baru setiap bulan. Nah, ini sudah tersedia dalam bentuk saset 8 gram ditambah air matang menjadi larutan elektrolit 20 ml. Nah, ini cara membuat resomal dengan penambahan larutan mineral mix ya. Oralitnya 1 saset, kemudian kita tambahkan gula pasir 10 gram, larutan mineral mix kita ambil 8 mili kan tadi kita sudah larutkan ya, 1 saset mineral mix di dalam 20 ml air, kita ambil 5 ml, kemudian kita tambahkan air sampai menjadi 400 ml. Jadi bukan kita ini dulu ya, bukan airnya dulu baru kita masukkan oralit, tapi oralit sudah di dalam, gula pasirnya sudah di dalam, larutan mineral mixnya sudah di dalam, di dalam gelas maksudnya, baru kita tambahkan air menjadi 400 ml. Kalau air dulu 400 ml maka akan kelebihan sehingga elektrolitnya itu tidak sesuai lagi dengan kebutuhan. Nah, ini cara membuat resomal bila tidak tersedia larutan mineral mix. Nah, ini tadi ya, kalau kita tidak punya larutan mineral mix, maka kita membuat resomal oralitnya 1 saset, gula pasir, bubuk KCl, dan ditambah air sampai menjadi 400 ml. Nah, kalau tidak ada resomal, karena kalau tidak ada mineral mix, maka kita berikan MgSO4 40% IM 1 kali per hari dengan dosis 0,3 ml per kilogram berat badan, maksimum 2 ml per hari. Nah, kemudian kita beri suplemen zinc dan koper secara oral. Jadi ribet ya kalau nggak ada larutan mineral mix, kita harus suntik-suntik MgSO4. Nah, ini untuk komposisi F75 dan F100 ya. Nanti Bapak Ibu bisa lihat di modul ya. Ini F75-nya kalau susu kita gunakan susu skim, kita gunakan susu full cream, kita gunakan susu sapi segar, berapa kandungannya. Nanti ada video nanti di besok ya di-share kayaknya ya Bu Damaris. Nah, ini spesifikasi F75 dan F100. Ini dan F100 yang diencerkan dan susu formula bayi. Jadi F100 itu tidak cocok untuk bayi kurang dari 6 bulan sehingga kita berikan F100 yang diencerkan sepertiga. Nah, ini F75 per 100 ml, ini kandungannya, energinya, proteinnya, laktosanya, dan elektrolit yang lain yang dikandung. Bapak Ibu bisa lihat ya di sini. Ini bisa dipelajarin ya. Kayaknya enggak mungkin kita hafal ini ya. Nah, kita masuk ke mengobati infeksi. Nah, balita gizi buruk rentan terhadap infeksi bakteri dan seringkali infeksi disebabkan oleh organisme yang berbeda. Tanda dan gejala umum infeksi seperti demam itu seringkali tidak kita temukan pada balita gizi buruk. Nah, bila ada hipotermi dan hipoglikemi itu merupakan tanda infeksi berat yang sering ditemukan pada balita gizi buruk. Jadi kita anggap bahwa semua balita gizi buruk menderita infeksi dan perlu mendapatkan terapi antibiotik segera. Jadi sudah ada 2 tadi ya, semua balita gizi buruk kita anggap hipoglikemi, kemudian semua balita gizi buruk kita anggap infeksi sehingga kita berikan antibiotik. Nah, antibiotik yang kita lakukan yang berikan itu yang berspektrum luas yaitu
Kalau dia tanpa komplikasi, kita berikan amoksisilin 15 mg per kilogram berat badan per 8 jam selama 5 hari. Kalau bayi kurang dari 3 kilo, maka kita berikan amoksisilin 15 mg per kilogram berat badan per 12 jam selama 5 hari. Kalau dia dengan komplikasi, kita berikan secara IV ampicillin 50 mg per kilogram berat badan per 6 jam juga selama 2 hari. Kemudian kita tambahi gentamisin 7,5 mg per kilogram berat badan per hari selama 7 hari. Nah, ini hati-hati juga kita dalam pemberian gentamisin, terutama pada bayi yang tidak boleh berikan pada bayi yang kurang dari 2 minggu, dan juga perhatikan diuresisnya. Ya, kalau dia sudah kita kasih IM dengan yang dikatakan komplikasi tadi, kita kasih 2 hari. Kemudian kita lanjutkan secara oral amoksisilin 15 mg per kilogram berat badan per 8 jam selama 5 hari. Tapi kalau bayi 50 mg per kilogram berat badan per 8 jam selama 2 hari. Jadi kalau dia di 6 sampai 59 bulan kita berikan per 6 jam. Kalau dia bayi kurang dari 6 bulan kita berikan per 8 jam. Ya. Nanti juga ini akan lengkapnya di materi bayi muda, ada juga ya di MTBS nanti. Kemudian ini tata laksana, berikan kepada semua balita gizi buruk antibiotik dengan spektrum luas. Kemudian imunisasi campak jika balita berusia lebih dari 6 bulan atau sama dengan 6 bulan dan belum pernah diimunisasi atau mendapatkan imunisasi campak sebelum usia 9 bulan, imunisasi ditunda bila balita dalam keadaan syok. Imunisasi termasuk imunisasi campak pada gizi buruk diberikan sebelum anak pulang dari perawatan atau pada fase rehabilitasi. Nah, ini untuk pemantauan. Jika dalam pemberian antibiotik kan tadi 5 hari ya, tetapi bila masih terhadap komplikasi medis termasuk anoreksia, tidak mau makan, maka kita lanjutkan pemberian antibiotik selama 10 hari. Nah, jika nafsu makan masih belum baik, kita lakukan penilaian ulang menyeluruh pada balita. Mungkin ada penyakit-penyakit penyerta yang lain. Nah, ini kita masuk ke memperbaiki kekurangan zat gizi mikro. Semua balita gizi buruk akan mengalami defisiensi vitamin dan mineral. Zat besi baru diberikan setelah anak mempunyai nafsu makan yang baik dan mulai bertambah berat badannya. Kita berikan zat besi pada fase rehabilitasi. Karena kalau kita terlalu cepat memberikan akan memperberat infeksinya ya. Kalau kita berikan pada fase-fase stabilisasi, transisi zat besi, maka akan bisa memperberat infeksi karena SF itu tidak akan terabsorpsi dengan baik. Nah, bila balita gizi buruk dirawat di layanan rawat jalan dan mendapatkan terapi gizi berupa RUTF, kita tidak perlu lagi mendapatkan tambahan suplementasi zat besi lagi karena di dalam RUTF itu sudah terdapat 10 sampai 14 mg per 100 gram zat besi. Nah, bila balita gizi buruk mendapatkan F100 yang dibuat sendiri, maka kita berikan suplemen zat besi dengan dosis menurut berat badan 3 mg per kilogram berat badan per hari. Ya, jadi kalau kita berikan RUTF, kita tidak usah lagi berikan zat besi. Kalau diberikan F100 yang dibuat sendiri, maka perlu tambahan suplemen zat besi dengan dosis 3 mg per kilogram berat badan per hari. Nah, ini untuk suplemen zat gizi mikro kalau vitamin A ya, untuk pemberian vitamin A. Bila kita menemukan tanda defisiensi vitamin A atau riwayat campak dalam 3 bulan terakhir, dan bila kita memberikan dengan RUTF, kita tidak perlu lagi memberikan suplementasi vitamin A dosis tinggi. Ya, kalau dia ada tanda defisiensi vitamin A atau riwayat campak dalam 30 bulan terakhir, kita berikan vitamin A dosis tinggi sesuai umur 3 kali, hari ke-1, ke-2, dan ke-15 ya. Nah, bila dengan F75 atau F100 kita berikan dan tidak ada tanda defisiensi vitamin A atau riwayat campak dalam 3 bulan terakhir, maka kita berikan vitamin A dosis tinggi 1 kali, hari ke-1 sesuai dengan umur. Itu pemberian vitamin A ya.
Jika tidak tersedia kapsul vitamin A dosis tinggi, dapat diberikan vitamin A dosis 5.000 SI per hari selama proses pemulihan. Nah, ini untuk suplemen gizi mikro, asam folat, dan multivitamin. Nah, bila kita memberikan dengan RUP, maka asam folat dan multivitamin tidak perlu lagi kita berikan. Karena di RUTF itu sudah mengandung vitamin dan mineral dengan jumlah yang cukup. Tetapi bila kita memberikan F75 atau F100, maka perlu kita berikan asam folat 5 mg pada hari pertama dan selanjutnya 1 mg per hari. Kemudian untuk multivitamin, bila kita berikan F75, F100, kita berikan vitamin C dan vitamin B kompleks. Nah, kita masuk ke fase tindak lanjut ya. Fase tindak lanjut adalah fase setelah anak dipulangkan dari perawatan ya. Pada fase ini merupakan lanjutan pemberian makanan untuk tumbuh kejar dengan pemberian makanan keluarga dan pemberian makanan tambahan. Nah, pemulihan anak gizi buruk ini seperti saya sampaikan tadi ya, bahwa di dalam pemulihan anak gizi buruk itu memerlukan waktu yang lama, kurang lebih 6 bulan. Jadi kalau puskesmas tidak mampu untuk melaksanakan tata laksana gizi buruk, maka selama 6 bulan balita ini akan dirawat di layanan rawat inap. Ya. Nah, pada fase rehabilitasi anak bisa dirujuk ke rawat jalan apabila sudah tidak ada komplikasi medis lagi, edemanya sudah mulai berkurang, nafsu makan baik, tanpa kita melihat status gizi berdasarkan indeks antropometri. Jadi biarpun indeks antropometrinya masih masuk ke dalam gizi buruk, tetapi sudah tidak ada komplikasi medis, tidak ada edemanya sudah berkurang, nafsu makannya sudah mulai baik, maka kita lakukan di layanan rawat jalan. Nah, untuk pemulihan gizi hingga berat badan per panjang badan atau berat badan per tinggi badan lebih dari min 2 SD atau lila lebih dari atau sama dengan 12,5 cm tanpa edema bilateral dapat dilakukan di layanan rawat jalan. Bila tidak tersedia layanan rawat jalan, pemulihan gizi hingga sembuh dilakukan di layanan rawat inap. Nah, ini untuk kriteria ya, kriteria keluar dari layanan rawat inap menuju ke layanan rawat jalan. Jangan dari layanan rawat inap kita rujuk ke atas ya. Nah, keluar dari layanan rawat inap ke rawat jalan. Pada balita gizi buruk 6-59 bulan, bila sudah tidak ada komplikasi medis dan edemanya sudah berkurang, dan nafsu makannya sudah mulai baik dan secara klinisnya membaik, maka kita lakukan di layanan rawat jalan. Nah, gizi buruk kita katakan sembuh selama 2 minggu berturut-turut, mempunyai kondisi 1, lingkar lengan atasnya lebih dari atau sama dengan 12,5 cm sudah ada di warna hijau ya, dan atau skor Z-nya berat badan per panjang badan atau berat badan per tinggi badan lebih dari atau sama dengan min 2 SD. Kemudian tidak ada edema dan klinisnya sudah mulai membaik. Nah, kita masuk ke bayi khusus ya. Bayi khusus yang kurang dari 6 bulan, fase stabilisasi, transisi, dan rehabilitasi. Jadi tadi ini pada bayi gizi buruk kurang dari 6 bulan walaupun tanpa komplikasi kita lakukan layanan rawat inap ya. Bayi berusia kurang dari 6 bulan dengan gizi buruk harus mendapat layanan rawat inap. Tata laksananya perlu perhatian khusus karena sering ada penyebab organik atau kelainan bawaan atau kelainan prematur dan adanya masalah asupan gizi. Fisiologis berbeda dari balita sehingga F100 tidak cocok untuk bayi kurang dari 6 bulan, makanya F100 kita berikan yang diencerkan. Pemberian ASI merupakan bagian terpenting untuk pemulihan dan sebagai penunjang kelangsungan hidup. Karena itu, kesehatan ibu merupakan hal yang sangat penting. Nah, ini dia tadi bagian tata laksana kelompok khusus ya. Untuk kelompok khusus bayi yang kurang dari 6 bulan, kalau dia masih ada potensi untuk kembali ke ASI, maka ASI kita berikan ASI atau relaktasi.
Kalau tidak ada potensi lagi untuk kembali ke ASI, maka kita berikan susu formula. Nah, untuk kelompok khusus pada balita lebih dari 6 bulan dengan berat badan kurang dari 4 kilo, yang kita juga lakukan layanan rawat inap, kita berikan formula. Ya. Ini tata laksana bayi kurang 6 bulan dengan gizi buruk berdasarkan status pemberian ASI. Ya. Kalau dia kurang dari 6 bulan, terus masih ada kemungkinan pemberian ASI, ada bayi masih mendapat ASI tapi kurang gizi. Bayi sudah tidak mendapat ASI tetapi ibu masih ingin menyusui. Bayi sudah berhenti menyusu, misalnya ibu meninggal tetapi ada ibu pesusuan yang dapat memberikan ASI. Jadi itu masih ada kemungkinan untuk pemberian ASI. Nah, kalau tidak ada kemungkinan pemberian ASI, bila bayi tidak pernah mendapat ASI dan ibu tidak mau relaktasi. Bayi sudah berhenti menyusu dan ibu tidak mau relaktasi, kemudian tidak ada ibu pesusuan dan tidak ada ibu atau ibu pesusuan. Nah, untuk bayi kurang dari 6 bulan dengan gizi buruk dan ada kemungkinan pemberian ASI. Tata laksananya pemberian ASI pada fase stabilisasi. Jadi kurang 6 bulan kita masih dan bisa ASI, maka kita mengutamakan ASI ya. Atasi komplikasi sesuai dengan protokol umum bayi kurang 6 bulan sangat rawan terhadap hipoglikemi dan hipotermi ya. Kemudian kita mulai refeeding dengan susu formula bayi F100 yang diencerkan. Kalau dia ada edema kita berikan F75 dengan jumlah 130 ml per kilogram berat badan per hari setiap 2-3 jam. Tapi kita beri tetap dukung untuk pemberian ASI karena bertujuan untuk meningkatkan produksi ASI dan bayi kembali mendapatkan ASI saja pada waktu pulang nantinya. Nah, kemudian untuk bayi kurang dari 6 bulan dengan gizi buruk dan ada kemungkinan pemberian ASI. Nah, tadi pada fase rehabilitasi, kemudian pada fase transisi formula yang digunakan tetap sama. Transisi yang terjadi adalah mengupayakan agar bayi semakin banyak mendapatkan ASI dan secara bertahap bayi hanya mendapat ASI ketika pulang. Tadi kalau pada 6-59 bulan kita kan dari F75 ke F100. Kalau pada bayi kurang dari 6 bulan kita tetap berikan F75 atau F100 yang diencerkan dengan bisa mendapatkan ASI secara bertahap hanya mendapat ASI sehingga dan saat pulang dia cuma bisa mendapat ASI. Nah, pada fase rehabilitasi tujuan yang ingin dicapai pada fase ini adalah menurunkan jumlah formula yang diberikan sehingga mempertahankan kenaikan berat badan, kemudian melanjutkan pemberian ASI. Nah, ini untuk kemajuan klinis dinilai dari kenaikan berat badan setiap hari. Jadi pada perawatan balita gizi buruk atau bayi gizi buruk kita lakukan penimbangan setiap hari untuk memantau kemajuan klinisnya. Nah, bila berat badan turun atau tidak naik 3 hari berturut-turut, tetapi bayinya tampak lapar dan menghabiskan formula yang diberikan, kita tambahkan 5 ml formula pada setiap pemberian. Nah, bila suplementasi formula tidak bertambah selama perawatan, tetapi berat badannya naik terus, berarti produksi ASI terus meningkat. Ya. Nah, bila setelah beberapa hari, bayi tidak lagi menghabiskan jatah formulanya, tetapi berat badan tetap naik, berarti asupan ASI meningkat dan bayi mendapat cukup asupan untuk memenuhi kebutuhan. Nah, bayi ditimbang setiap hari dengan timbangan yang mempunyai ketelitian sampai 10 gram. Nah, ketika bayi menunjukkan kenaikan berat badan 20 gram per hari, kenaikannya absolut, kita kurangi jumlah formula mulai dari kita kurangi mulai dari 1/4 jumlah yang seharusnya, kemudian setengahnya. Nah, bila kita sudah kurangi formulanya dan berat badannya tetap naik, berarti produksi ASI-nya sudah bertambah banyak dan bayi mendapat ASI lebih banyak. Nah, bila kenaikan berat badannya tetap terjaga selama 2-3 hari, maka pemberian formula kita hentikan, jadi kita cuma memberikan ASI eksklusif. Kembali ke ASI eksklusif ya. Nah, bila tidak terjadi, kalau kita tidak terjadi kenaikan berat badan, pemberian formula kembali kita tambah hingga 75% atau 3/4 jatah selama 2-3 hari. Bila kenaikan berat badan stabil, pemberian formula dapat dikurangi atau dihentikan.
Nah, rawat bayi beberapa hari berikutnya dengan hanya mendapat ASI untuk memastikan berat badan tetap naik lebih dari 20 gram per hari. Bayi dapat pulang atau rawat jalan tanpa melihat berapa berat badannya atau indeks berat badan per panjang badan. Nah, kriteria pulang dari rawat inap dan pindah ke layanan rawat jalan untuk bayi yang mendapatkan ASI ya. Jadi bayi yang mendapatkan ASI, keberhasilan relaksasi dengan menghisap efektif, kenaikan berat badan minimal 20 gram per hari selama 5 hari berturut-turut dan hanya dengan mengkonsumsi ASI. Kemudian tidak ada edema, kemudian kondisi klinis baik, bayinya sadar, tidak ada komplikasi medis, kemudian ibu sudah dapat mendapat konseling menyusui dengan dan gizi seimbang untuk ibu menyusui. Jadi ibunya juga perlu kita edukasi, konseling untuk mendapatkan gizi yang seimbang, ya. Terus, nah, keberhasilan relaksasi dengan menghisap efektif, kenaikan berat badannya minimal 20 gram per hari selama 5 hari berturut-turut hanya dengan mengkonsumsi ASI. Lanjut. Nah, untuk bayi kurang dari 6 bulan dengan gizi buruk dan tidak ada, tadi ya ada kemungkinan pemberian ASI. Kalau ini tidak ada kemungkinan pemberian ASI dan balita gizi buruk lebih dari 6 bulan dengan berat badan kurang dari 4 kilo. Tujuan terlaksana pada keadaan ini adalah bayi gizi buruk mendapat makanan pengganti yang aman dan sesuai untuk pemulihan gizi. Bayi dipulangkan dengan pemberian formula dan pengasuh memahami cara penyiapan dan pemberian formula yang aman. Ini tata laksananya untuk fase stabilisasi. Nah, kita berikan susu formula bayi atau F100 yang diencerkan atau F75 bila ada edema 130 ml per kilogram berat badan per hari setiap 2-3 jam. Nah, formula dapat diberikan dengan menggunakan cangkir, teknik drip drop atau NGT. Kemudian kita masuk kalau fase rehab transisi, jumlah formula dinaikkan sepertiga jumlah yang diberikan pada fase stabilisasi untuk pemenuhan kalori 110 sampai 130 kilokalori per kilogram berat badan per hari atau volume dari 130 ml per kilogram berat badan per hari menjadi 175 ml per kilogram berat badan per hari. Nah, untuk fase rehabilitasi, bayi mendapat formula atau susu formula bayi F100 yang diencerkan 200 ml per kilogram berat badan per hari atau 2 kali jumlah yang diberikan pada fase stabilisasi untuk pemenuhan kalori 150 kilokalori per kilogram berat badan per hari. Nah, kriteria untuk beralih ke fase transisi, ke fase rehabilitasi, nafsu makan baik, dan bayi sudah bisa menghasilkan minimal 90% dari susu formula yang diberikan. Kemudian minimal 2 hari berada di fase transisi. Kondisi klinis baik, bayi sadar, dan tidak ada komplikasi medis lagi. Teratasi komplikasi medisnya ya. Kemudian untuk pemantauan tidak berbeda ya, baik pada fase stabilisasi, fase transisi, dan fase rehabilitasi. Dan baik bagi bayi dengan ASI maupun tanpa ASI, pemantauannya sama ya. Nah, parameter yang harus dipantau dan dicatat dalam rekam medik, kita tulis berat badan, ditimbang setiap hari menggunakan alat timbang dengan ketelitian 10 gram. Kemudian kita catat derajat edemanya, apakah dia derajat 1, 2, dan 3. Kemudian kesadaran dan tanda vital, kita ukur suhu, frekuensi napas, dan nadi diukur minimal 2 kali per hari. Nah, kemudian gejala klinis, pilek, batuk, muntah, defekasi, dehidrasi, pembesaran hati. Kita catat ya di rekam mediknya. Kemudian hal-hal lain yang perlu dicatat, misalnya dia menolak makan, terus asupan makanannya, apakah dia per oral, PNGT, atau parenteral, apakah dia mendapat transfusi, itu semua kita catat di rekam medik pasien balita gizi buruk. Nah,
kriteria pindah ke layanan rawat jalan, yaitu bila kondisi klinis baik, bayi sadar dan tidak ada komplikasi medis lagi. Kemudian tidak ada edema. Kenaikan berat badannya minimal 20 gram per hari atau lebih dari 5 gram per kilogram berat badan per hari selama 5 hari berturut-turut. Kemudian ibu dan bayi mendapatkan akses ke pelayanan rawat jalan. Ibu sudah mendapatkan konseling menyusui dan gizi seimbang untuk ibu menyusui. Untuk bayi yang mendapat ASI eksklusif. Ibu sudah mendapat konseling cara penyiapan dan pemberian formula serta pemberian makanan sesuai umur. Kemudian ibu atau pengasuh dan keluarga dapat mengakses susu formula untuk terapi gizi secara berkelanjutan untuk bayi yang tidak mendapat ASI. Jadi itu juga perlu kita perhatikan, perlu kita tanyakan ya, bagaimana aksesnya untuk mendapatkan susu formula. Jangan sampai kita sudah pulangkan, ternyata untuk aksesnya mendapatkan susu formula itu tidak ada. Pasti bayinya akan masuk lagi, jatuh lagi ke dalam gizi buruk. Ya. Nah ini kriteria sembuh atau selesai perawatan atau keluar dari semua layanan gizi buruk. Jadi itu sudah tidak ada layanan rawat inap, tidak ada lagi layanan rawat jalan. Ibu dokter, mohon izin 8 menit lagi dok. Oh iya siap, ini terakhir kayaknya masih 3 ya. Oke Bu. Nah ini kondisi klinis baik, balita sadar dan tidak ada komplikasi medis, kenaikan berat badannya cukup, tidak ada edema dan berat badan per panjang badan lebih dari atau sama dengan min 2 SD. Nah ini memberikan stimulasi untuk tumbuh kembang. Balita gizi buruk mengalami keterlambatan perkembangan mental dan perilaku ya. Jadi keterlibatan keluarga, terutama ibu sangat diperlukan dalam memberikan stimulasi untuk tumbuh kembang anak. Anak itu harus betul-betul mendapatkan kasih sayang, sehingga timbul lagi kepercayaan diri ya, dan mentalnya juga bisa diperbaiki dari perilakunya juga. Nah, stimulasi diberikan secara bertahap dan berkelanjutan sesuai umur anak terhadap 4 aspek kemampuan dasar anak ya. Gerak kasar, gerak halus, bicara dan bahasa, sosialisasi dan kemandirian. Nah, stimulasi dilakukan secara terstruktur selama 15-30 menit per hari. Nah, untuk mempersiapkan tindak lanjut di rumah, persiapan dilakukan sejak anak dalam perawatan baik, di layanan rawat inap atau di layanan rawat jalan. Bila di layanan rawat inap, maka libatkan ibu atau pengasuh dalam kegiatan merawat anaknya, seperti dalam pemberian formula. Berikan konseling mengenai pola pemberian makanan, balita gizi buruk, dan stimulasi tumbuh kembang. Anjurkan untuk kontrol teratur setelah pulang sesuai dengan protokol layanan rawat jalan. Secara detail kita bisa belajar nanti di MPL 2 dan MPL 3. Kemudian melengkapi imunisasi dasar ataupun ulangan sesuai dengan program PPI. Nah ini jadi setelah kita mempelajari materi pokok tentang 4 fase dan 10 langkah tata laksana gizi buruk pada balita, kita dapat simpulkan bahwa pada balita gizi buruk ada 3 tanda bahaya tadi ya, tanda penting yang harus diperhatikan dan mendapat penanganan segera, yaitu renjatan, letargis, diare atau dehidrasi, muntah terus-menerus. Kemudian balita gizi buruk memerlukan perawatan dan pengobatan khusus. Ada 4 fase dan 10 langkah perawatan dan pengobatan balita gizi buruk. Oh ya sudah. Demikian penyampaian materi dari saya tentang tata laksana gizi buruk. Mungkin ada yang bisa kita diskusikan. Saya kembalikan ke Ibu Haun. Nah kan Bu. Oke baik, terima kasih Bu Dokter. Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, jangan melihat jam dulu kalau ada hal-hal yang mau ditanyakan berkaitan dengan materi yang disampaikan oleh Ibu Dokter Ros, silakan. Ayo teman-teman, semangat yuk, semangat. Silakan. Itu ada Dokter Vina. Oh iya, silakan. Iya, selamat sore, Bu. Ya, selamat sore. Silakan, Dokter. Ya.
Saya Dr. Vina di Puskesmas Sukamara. Izin menanyakan kepada Dr. Ros. Pada pemberian infus yang indikasinya hanya pada jika bayi atau balita mengalami renjatan dan pilihan cairan pada slide tersebut adalah RLG 5%. Nah, pertanyaan saya adalah pada tata laksana kedua hanya berikan bolus glukosa 10% IV yaitu 5 mili per kilogram berat badan. Apakah ada cairan IV yang bisa kita kasih sementara agar lebih mempermudah kita untuk memasukkan cairan glukosa tadi yang diberikan secara IV kepada bayi atau balita dengan gizi buruk. Kemudian yang kedua, Bu, pertanyaan saya adalah pemberian vitamin A dengan dosis 5.000 standar internasional itu dengan sediaan vitamin A 100.000 itu bagaimana ya, Bu, cara pemberiannya? Oh, iya. Kemudian yang ketiga, berapa lama hari atau minggu penurunan bertahap dari 1/4 susu formula menjadi setengah susu formula pada bayi dengan kenaikan BB absolut 20 gram per hari. Begitu, Bu. Terima kasih, Bu. Oke. Silakan Saya Bu jawab Dokter, ya. langsung aja Bu Dokter. Oh iya. Mungkin ini untuk yang pertama tadi tentang itu ya pemberian infus ya. Infus. Iya, Tadi Bu. kan kita Iya, berikan Dok. RLG ya kalau pasien yang letargis, syok, renjatan, letargis dan dehidrasi ya. Kita Iya. berikan larutan RLG. Tetapi kalau dia tidak ada renjatan, dia cuma ada letargi diare, kita berikan NGT 50 ml glukosa 10%. Nah, yaitu dengan gula pasir ya tadi ada pasir kita berikan per NGT. Nah, kemudian apa lagi tadi, Dok? Yang saya tanyakan itu, Dok, kan pada yang tidak ada renjatan itu kan kita berikan bolus glukosa 10% IV. Ya. Nah, maksud saya apakah ada cara mempermudah agar kita memasukkan cairan glukosa IV ini, mengingat pada bayi ini kan kadang-kadang agak sulit menemukan pembuluh darahnya. Jadi apakah ada Iya, infus yang bisa kita berikan dulu, kemudian baru kita boluskan? Oh, bisa. Biasanya kita kasih ini, jadi pasang infus, pasang NGT juga, Dok. Jadi kalau umpamanya infus bila kita belum dapat infus, kita berikan per NGT yang glukosanya yang gula pasir tadi ya 10 mili. Karena memang pada kasus gizi buruk kadang kita susah mendapat infusnya. Ya. Ya, jadi kita itu nggak usah menunggu infusnya dulu ada, baru kalau kita nggak dapat, masa kita nggak memberikan glukosa, jadi kita berikan per NGT. Ya. Kita cari infusnya. Kemudian apa tadi jika tidak tersedia kapsul vitamin yang kedua tadi, Dok, pemberian vitamin A. Dokter. Oh, jika yang tidak tadi katanya dengan dosis 5.000. Iya, 5.000 selama proses pemulihan. Ya, jadi jika tidak tersedia kapsul vitamin A dosis tinggi, itu dapat kita berikan vitamin A dosis. Untuk pemberian sediaan yang vitamin A 100.000 itu bagaimana ya, Dok? Ya, atau memang ada? Nah, kalau nggak ada 1.000, nggak ada 1.000 di puskesmas ya, Bu. Kasih dia aja. Jadi 1.000. Dok, kalau umpamanya tidak tersedia kapsul vitamin A dosis tinggi, dapat kita berikan vitamin A dosis 5.000 satuan internasional per hari selama proses pemulihan. Ya, itu yang kita berikan, Dok. Baik, Dok. Mungkin ada tambahan dari Dokter Eka? Vitamin A? Gimana, Dok? Maaf, saya nggak ini. Gimana, Dok? Pemberian vitamin A jika tidak ada tadi. Untuk pemberian vitamin A, Dok, jika tidak tersedia kapsul vitamin A dosis tinggi, dapat kita berikan vitamin A dosis 5.000 satuan internasional per hari selama proses pemulihan, gitu ya. Yang ditanyakan di sini tadi, Dokter Vina. Dokter Vina, coba di-mute, Dok. Bagaimana, Dok? Cara pemberiannya, Kak? Pertanyaannya gitu maksudnya? Ya, cara pemberian vitamin A. Iya, yang saya tanyakan cara pemberiannya, Dok. Karena kan adanya di puskesmas itu biasanya sediaannya dalam bentuk yang udah warna
Biru sama Biru. merah itu, Dok. Oh iya, biru dengan merah ya. Iya. Ada dari Dokter Eka? Oh iya. Cara pemberiannya sama aja ya, Dok, seperti vitamin A kalau kita dengan yang sehat ya, langsung ditetesin ke mulutnya. Gitu aja. Pakai vitamin A Dosisnya yang ada. gimana ya, Dok? Kenapa? Nah, dosisnya di situ 5.000 I untuk pemberian 1 hari selama 3 hari kalau tadi ya di slide-nya itu. Nah, itu yang saya tanyakan cara memberikan dosisnya ini, Dok, dengan sediaan yang ada tersedia di puskesmas kan udah dalam bentuk kapsul 100.000 international unit. Terus yang merah kan berapa gitu. Nah, itu kalau dijadikan 5.000 itu apakah sediaan khusus gitu, Dok, lagi maksudnya? Nggak ada sih. Nggak ada sediaan khusus ya. Sediaan khusus nggak ada. Nggak ada, iya. Itu nanti dosis, mungkin kalau dosis untuk yang gizi buruk kita akan bahas nanti pas di MTBS ya, Bu. Iya, benar. Oh iya. Iya. Mungkin saya izin bantu jawab juga, Dokter. Untuk ini vitamin A ya, 50.000 ya, maksudnya. Kenapa? Kalau yang 5.000 ya, kalau yang Mohon maaf Bu, putus-putus itu Bu. Oh iya, saya pakai headphone soalnya mau. Jadi untuk dosis vitamin A, kalau yang saya lihat ini, memang yang 5.000 nggak ada, tapi 50.000. Jadi kita ambil yang sediaan 100.000, Dok, yang biru. Biru. Kayak feeling aja sih untuk menteteskan kira-kira bisa nggak ngambil separuhnya dari yang Taruh. Oh, iya, Bu. Berarti dikira-kira saja ya, Bu ya? Ya, sesuai dosis. amin aja sih, atau kita tuang aja dulu semuanya, kosongkan kapsulnya, baru kita bagi 2. Oh, gitu. Tengah ya, tengah. Jadi Nah, kalau mungkin kelebihan sama ya, Dok. Makasih. Sarannya enggak masuk. Jadi Dokter Tina mungkin sama saat kita memberikan obat-obat yang lain kita sesuaikan dosisnya. Kalau umpamanya memang satu kapsul vitamin A itu 1.000 ya kita bagi 2 dapatnya kan 5.000 ya gitu. Oh iya, Dok. Baik, Dok. Terus apa lagi tadi, Dok? Terus ya? yang ketiga, yang tadi, Dok, berapa lama atau mungkin dalam hitungan hari atau minggu penurunan bertahap, Dok, dari 1/4 susu formula menjadi setengah susu formula pada bayi yang kenaikannya BB absolutnya tadi 20 gram yang per hari tadi. Jadi cara kita mengurangi susu formulanya tadi, Dok. Oh gitu. Saat kita timbang berat badannya, Dok. Jadi saat kita timbang berat badannya ternyata dia kenaikan berat badannya itu meningkat absolut, berarti kita mulai kurangi 1/4. Besoknya masih tetap naik, kita kurangi 1/2 susu formulanya. Makanya kita perlu timbang berat badan setiap hari, Dok. Jadi kalau memang berarti dengan jatuh hari ya, Dok ya? Iya, betul. Dan dia bisa Dok. menghabiskan umpamanya dari susu formulanya kita cuma kasih 1/4, tetapi berat badannya naik terus, berarti kan kita kurangi lagi gitu, Dok. Baik, Dok. Terima kasih banyak, Dok. Iya, sama-sama. Ya, baik teman-teman. Gimana Bu Dokter Vina? Oke ya? Oke, Bu. Baik. Terima kasih. Ya, terima kasih Dokter Ros. Terima kasih Dokter Vina. Ya, baik teman-teman sekalian. Bagaimana? Apakah sudah bisa dibungkus? Teng. Apakah sudah tidak ada pertanyaan lagi? Halo? Ada, Bu. Oke, ya baik dokter, terima kasih. Panitia, apakah ada tambahan? Enggak ya? Baik, Bapak Ibu sekalian, Pak Maradona, Pak Mardona. Halo Pak. Halo Pak. Ya, halo Bu. Ya. Pak, mana suaramu Pak? Agak sendat jaringannya. Oh ya, Pak, tapi suara saya masih terdengar Pak. Boleh kasih jempol Pak?
Suara saya masih terdengar jelas kan, Pak? Oke, baik. Pak, besok itu kan materi kita hari ini banyak kan, Pak? Mulai dari kebijakan, kemudian ada 2 materi lain lagi ya. Besok itu bersama dengan Ibu Dokter Yulita, dikoordinir aja Pak, siapa yang melakukan refleksi ya Pak? Ya, refleksi pagi ya. Kita ada jadwal 07.30 itu refleksi pagi, jadi ada yang doa pagi, mungkin terserah aja Pak, mau per kabupaten boleh, mau per puskesmas timnya boleh, terserah Bapak yang ngatur bersama dengan Ibu Dokter Yulita ya. Itu. Kemudian ada doa pagi dengan doa untuk menutup kegiatan seperti hari ini, nanti nggak apa-apa, siapa relawan aja hari ini untuk menutup kegiatan kita. Kemudian jangan lupa puskesmas, besok itu masing-masing puskesmas membuat yel-yelnya ya. Per kabupaten aja nggak apa-apa, boleh, per kabupaten boleh. Bikin yel-yelnya, jadi ada 4 yel-yel ini. Yang satu tim puskesmas silahkan menteng bikin yel-yelnya ya. Oke. Jadi besok pagi kita ada yel-yel ya, sudah ya. Ya. Oke. Baik Bapak Ibu sekalian, gimana Pak Mardona? Pak, boleh Pak kasih jempol Pak. Ini maksa ya, pembelajaran orang dewasa nggak boleh maksa. Maaf ya Pak. Mana nih Bu Dokter Yulita? Dokter Yulita. Oke, Pak Mardona, saya percaya Bapak dan Ibu Dokter Yulita bisa berkoordinasi ya Pak. Kalau Bu Dokternya nggak bisa, oke Pak Mardona aja yang mengcover dulu ya. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Terima kasih untuk partisipasi hari ini. Semoga bermanfaat sekali bagi kita. Dan sebelum kita akhiri kegiatan kita hari ini, saya persilahkan dengan hormat kepada Pak Muhammad bila berdoa untuk kita, Pak. Oh, ya Bu. Oke, ya Pak. Mohon izin Pak, silahkan Pak. Ya, oke. Terima kasih. Sebelum kita mengakhiri pelatihan MTBS dan gizi buruk ini, marilah kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Semoga apa yang kita dapat hari ini bermanfaat bagi kita semua. Berdoa, dipersilakan. Selesai. Baik, terima kasih Pak Muhammad, teman-teman dan Bapak Ibu sekalian dan seluruh fasilitator dan panitia. Mohon izin ya, kita berpisah dulu untuk hari ini. Sampai ketemu besok pagi 07.30. Dah. Izin lift ya. Ya Bu, selamat sore. Selamat sore. Terima kasih.